Oke, jadi gue ada bahas topik video ini sama temen gue beberapa hari yang lalu dan gue langsung mendapatkan sebuah ide yang bagus nih, yaitu mengembalikan What If series yang playlistnya juga sedang berdebu ya. Dan hari ini gue mau bahas bagaimana jika Red Bull merombak seluruh tim mereka dari lineup driver, tim principal, bahkan advisor juga. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja gue mulai. Jadi untuk timeline kapan kira-kira mereka akan mencoba rombak lineup ini, well, mari kita coba dari 2026 sampai ke 2027 untuk video ini dan nantinya let it flow aja. Jadi bisa dibilang ini merupakan perombakan yang berproses lah. Seperti teori Gilang 2017, kadang perombakan total itu membutuhkan beberapa tahun. Dan ini gue setuju, jadi kita mulai dari 2026 dulu sampai 2027 aja untuk video ini. Dan seterusnya gue akan serahkan ke imajinasi visioner kalian semua. Dan gue mau bahas dari advisor dulu. Jadi ada beberapa rumor mengenai Mbak Helmut berpotensi untuk berhenti jadi advisor Red Bull setelah tahun ini. Dan kebetulan beliau pun juga ngomong bahwa jika dia keluar dan berhenti jadi advisor Red Bull, maka Sebastian Vettel merupakan pengganti yang sangat layak. Dan ini menarik ya kan, karena orang tuh banyak yang pengen Seb balik ke F1 jadi driver, dan bahkan banyak juga yang mau dia balik jadi presiden FIA. Dan jujur, gue be like, jauh-jauhin dia dari FIA please. Get this bum out of here, will you? Just get this. Dan kalau kalian udah ngikutin gue dari cukup lama ya, gue tuh sebenarnya pengen Seb kalau dia balik ke F1 itu dia jadi semacam advisor gitu. Jadi ini cocok nih. Dan itulah yang akan gue lakukan di video What If ini. Sebastian Vettel menggantikan Mbak Helmut sebagai advisor Red Bull pada tahun 2026 dan seterusnya. Nah, kita semua tahu Mbak Helmut tuh wataknya kayak gimana ya kan? Keras, tegas, dan kadang nggak tahu batas juga BTW. Dan tentu saja jika Anda underperforming, siap-siap kena demote atau kick. Tapi Seb bisa dibilang benar-benar 180 derajat berbeda dari Mbak Helmut. Seb sendiri bisa tegas, tapi dengan caranya sendiri. Dan gue yakin Seb akan lebih caring dan santai ke pembalap-pembalapnya nanti, khususnya pembalap muda. Jadi bisa dibilang Mbak Helmut itu Vince McMahon dan Seb itu Triple H kalau mereka dalam pakai konteks WWE ya. We don't care. Let me tell you. We don't care. Akankah membuah hasil kayak Mbak Helmut nantinya? Nah, ini gue nggak bisa jawab iya atau enggaknya, karena Mbak Helmut, kalian boleh ngekritik dan menghujat cara dia nge-handle pembalap-pembalapnya, tapi setiap pembalap yang pernah dia handle tuh emang gacor-gacor semua, mau itu pas di Red Bull ataupun di luar Red Bull. Tapi gue yakin Seb sendiri sebagai advisor bisa nge-handle pembalap-pembalapnya dengan baik dan bisa menciptakan dynamic serta atmosfer yang positif dan menyenangkan. Dan jika Seb jadi advisor, maka Akademi Red Bull juga gue yakin ada beberapa yang diprioritaskan. Salah satunya ialah tim Tremnitz yang merupakan pembalap Jerman, sama kayak Seb ya. Dan tim Tremnitz sendiri juga sangat mengidolakan Sebastian Vettel. Lalu ada juga Oliver Gefe yang juga memiliki darah Jerman dan menggunakan lisensi Jerman sekarang. Tapi kalau dari segi line up Red Bull Junior, gue rasa gak akan begitu banyak perubahan. Namun PP Marty, gue rasa gak akan lanjut F2 musim depan, kalau dia juara atau enggak pun ya. Jadi jika nggak ada seat untuk dia nantinya di 2026, reserve driver akan jadi tujuannya. Sementara Arvid Lindblad, jika dia masih struggle di F2 musim ini, maka musim depan mau nggak mau akan lanjut musim kedua. Tapi gue 100% yakin Doi akan naik ke F1 musim depan karena suatu alasan yang nanti mungkin bisa gue jelasin dikit. Tapi nih gue harap jika Seb jadi advisor, dia mau nambah satu pembalap lagi ke Red Bull Junior itu. Dan gue harap dia mau ambil Freddy Slater karena asli anak ini benar-benar kencang banget coy. Dan gue berani bilang dia bisa menjadi sekencang Kimi Antonelli atau bahkan lebih kencang lagi jika bisa dibimbing dengan baik. BTW, beberapa dari kalian mungkin juga nanya, kenapa Freddy Slater udah sebagus itu, se-OP itu belum diambil sama Akademi? Jawabannya ya cukup simple dan lumayan epic ya. Duitnya masih sangat mendukung. Nah itu dulu aja menuju 2026. Jadi line up-nya masih sama, Max dan Yuki di Red Bull kalau soal Red Bull ya. Tapi lineup Racing Bulls masih Isaac Hadjar dengan Arvid Lindblad naik jika Liam Lawson masih underperforming, dan sepertinya itu nanti akan terjadi. Dan Arvid tampil gacor di F2, yaitu dia udah pasti fix naik dia di Racing Bulls itu musim depan. Untuk desainer masih Pierre Wache atau apalah sebutan namanya, gue sorry banget kalau salah sebut ya. Yang gue harap juga belajar banyak dari Adrian Newey dan bisa terus ngedesain sesuai dengan filosofinya dia. Tim principal masih Christian Horner dan sisanya kurang lebih masih sama untuk 2026. Musim 2026 gue yakin akan menjadi musim yang berat untuk Red Bull, apalagi jika yang dirumorkan soal Mercedes memiliki mesin terkencang itu menjadi kenyataan. Dan karena inilah Max memutuskan untuk pindah tim di 2027 dan itu membuat Red Bull berada dalam limbo pastinya.
Dan Christian Horner juga setelah 21 tahun jadi tim prinsipal Red Bull akan cabut juga, sekaligus juga cabut dari CEO Red Bull. Jadi ada beberapa hal yang harus mereka rombak menuju 2027, dan disinilah yang berubah banget ya line-up-nya ya. Line-up udah pasti berubah, dan gue rasa Seb akan promote Isaac Hadjar ke seat Red Bull itu untuk 2027. Sehingga seat Racing Bulls akan memiliki, Pepe Marti bisa lah ya dipromot ke Racing Bulls bersama Arvid Lindblad. Nah, bagi yang nanya mengapa nggak Arvid aja yang dipromot, pelan-pelan aja lah, biar Arvid berproses dulu kayak teori Gilang 2017 di awal video tadi. Dan Isaac juga di musim pertamanya udah ngebuktiin sekencang apa dia, dan musim keduanya pasti akan lebih gacor lagi. Dan karena itu juga dia bakal naik ke seat Red Bull itu. Reserve driver masih akan dipegang Ayumu Iwasa, dan tentunya tim Tramnitz akan menggantikan role Pepe Marti sebagai reserve driver yang kedua. Nah, untuk tim prinsipalnya menarik nih, dengan keluarnya Max, GP, kalau yang pernah gua baca, katanya juga mau ikut keluar, walaupun gua rasa Seb akan juga mendorong dia untuk stay di Red Bull itu. Tapi sebenarnya bukan sebagai tim prinsipal. Kenapa begitu? Karena mengingat Red Bull yang makin kesini makin kacau, yang gue prediksi di video What If ini, dibutuhkan tim prinsipal yang bisa dibilang berpengalaman sebagai tim prinsipal sebelumnya, dan sebagai jangka pendek dulu aja, sambil mempersiapkan GP agar bisa lebih siap. Dan karena itu, GP akan lebih ditaruh ke Sporting Director, role yang sama kayak Jonathan Whitley sebelum dia pindah ke Sauber. Karena GP bisa nge-handle pembalap sekeras kepala kayak Max Verstappen. Pastinya dari situ aja bisa dipakai pengalamannya untuk handle soal sporting regulations, monitor komunikasi khususnya dengan engineer dan pit crew agar bisa menjadi yang terbaik lagi di grid F1 kayak zamannya Jonathan Whitley. Sehingga untuk tim prinsipal ini bakal cukup unik ya, tapi kan Red Bull bekerja sama dengan Ford ya. Nah, jika Ford mau Red Bull sedikit dan memiliki hubungan dengan salah satu tim prinsipal dulu yang punya koneksi dengan Ford, maka gue punya saran nih, dan mereka bisa ambil Otmar Szafner yang semenjak 2023 lagi nganggur menjadi tim prinsipal baru Red Bull. Otmar sendiri merupakan orang Amerika dan memiliki hubungan dulu dengan Ford, dan memiliki hubungannya bagus dengan Seb juga selama mereka di Aston Martin, di mana Otmar selalu muji dia tiada henti ya saat mereka berdua bergabung di Aston Martin di 2021. Otmar sendiri memiliki CV yang bagus selama jadi tim prinsipal Force India, Racing Point, Aston Martin, dan jika bukan karena kebapukan struktural Alpine juga pasti bakal sama solidnya. Sayang aja CV dia sedikit hancur gara-gara Alpine itu. Dan mengingat Red Bull butuh rebuilding, Red Bull ngerasa pasti Otmar merupakan sosok yang tepat, apalagi udah jadi tim papan tengah ya kan. Otmar selalu tampil bagus lah di papan tengah sebagai tim prinsipal. Jadi ini line up keluarga Red Bull yang sudah dirombak lumayan total, walaupun belum menyeluruh, tapi benar-benar jauh berbeda dari yang sekarang. Jadi, kesimpulannya sekarang ya, line up Red Bull Family 2027 akan terdiri dari Yuki Tsunoda dan Isaac Hadjar sebagai pembalap mereka, dengan Otmar Szafner sebagai tim prinsipal, Sebastian Vettel sebagai advisor, GP sebagai sporting director, dan Pierre Wache sebagai desainer. Oh ya, ngomong-ngomong untuk CEO, kedua Red Bull dan Racing Bulls akan dipegang oleh Peter Bayer karena Christian Horner juga udah cabut. Sementara Racing Bulls, line-up mereka untuk 2027 akan terdiri dari Pepe Marti dan Arvid Lindblad, dengan Lauren Mekies tetap menjabat sebagai tim prinsipal. Lalu reserve driver akan stay di Ayumu Iwasa yang BTW udah terlalu lama jadi reserve driver BTW ya. Dan tim Tramnitz. Jadi gimana menurut kalian? Banyak yang bilang jika Max Verstappen untuk keluar, maka itulah pondasi lama Red Bull hancur karena pilar terakhirnya juga udah runtuh. Tapi seperti teori Saipul 2020, setiap pondasi yang hancur bisa dibentuk kembali, dan itulah yang namanya rebuilding. Justru jika Max keluar, itu bisa membuahkan hal positif juga BTW. Mereka bisa membangun mobil yang lebih family friendly untuk semua pembalap mereka. Walaupun nanti jadi papan tengah, tapi hey, terkadang lu harus jatuh dan kehilangan semua dulu untuk bangkit kembali. Sekian video kali ini. Gimana menurut kalian jika Red Bull ngerombak tim mereka? Kira-kira bagaimana kalian menggambarkan tim ini nantinya? Nah, kalian bolehlah berimajinasi di kolom komentar ya, dan tulis aja lah komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k subs, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa, videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.